Halo semua, perkenalkan saya Audilia sebagai konsisten anak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nipple confusion, apa saja pengertian, penyebab, gejala, pencegahan, dan juga indikator untuk menyusui yang baik. Boleh disimak ya. Nah, pertama-tama kita ke pengertian mengenai nipple confusion dulu nih. Nipple confusion itu merupakan saat di mana bayi mengalami kesulitan untuk beralih menyusu antara botol dan payudara. Bayi biasanya menggunakan teknik yang berbeda untuk minum dari payudara dan botol. Mereka terlahir dengan naluri untuk menyusu, tetapi terkadang tampak bingung setelah diperkenalkan dengan dot atau botol. Kita masuk ke penyebab yang menyebabkan nipple confusion. Pertama, proses menyusu dari payudara dan botol membutuhkan keterampilan yang berbeda. Bagi sebagian bayi, menyusui dari payudara dan botol akan mengganggu rutinitas menyusu mereka. Dan juga pemberian susu botol membutuhkan lebih sedikit koordinasi. Aliran dari susu botol juga lebih cepat dan langsung keluar, tidak seperti ASI yang perlu menunggu. Dan mungkin bayinya akan menyadari bahwa menyusu dari botol ini akan lebih mudah dan cepat. Nah, apa-apa aja sih gejala yang menunjukkan kalau bayi itu mengalami nipple confusion? Yang pertama, bayinya nanti akan sulit untuk menyusu. Yang kedua, menangis saat menyusu. Dan yang ketiga, ada perubahan pola menghisap saat menyusu. Lalu gimana sih cara kita untuk mencegah terjadinya nipple confusion? Yang pertama, harus ada kontak kulit ke kulit selama menyusui. Yang kedua, berikan ASI sebelum bayi merasa lapar sehingga mereka tidak rewel. Lalu selanjutnya, kita bisa memerahkan sedikit dulu susu ke dalam mulut bayi sebelum menyusui untuk mendorong perlekatan menyusui yang baik. Dan kita juga bisa menggunakan dot aliran lambat sehingga pemberian susu botol pada bayi itu bisa terbiasa karena alirannya itu kita sesuaikan menjadi lambat yang sama seperti dari payudara. Nah, ini merupakan tanda-tanda perlekatan yang baik. Di sebelah kanan ada nih gambar untuk perlekatan yang benar dan juga perlekatan yang salah. Dimana untuk perlekatan yang benar, dagu bayi ini harus menyentuh payudara dan juga mulutnya terbuka lebar selama proses menyusui. Bibir bawahnya terputar keluar dan juga lebih banyak areola bagian atas yang terlihat dibandingkan pada bagian bawah. Dan juga perlekatan yang baik itu tidak akan menimbulkan rasa sakit pada puting ibu pada saat menyusui. Nah, di sini ada skor latch yang merupakan indikator tingkat keberhasilan proses menyusui nih. Di sini ada 5 indikator. Yang pertama dari L-nya sendiri atau latch itu merupakan perlekatan. Untuk skor 0 apabila perlekatannya buruk dan daya hisapnya lemah. Untuk skor 1 artinya bayinya perlu distimulasi dulu untuk ada perlekatan. Apabila 2 ini perlekatannya sudah baik, daya hisap dan ritmenya juga sudah baik. Untuk yang A atau audible, ini merupakan bunyi menelan pada saat bayi itu menelan ASI-nya. Apabila 0 ini tidak terdengar, apabila 1 jarang terdengar, dan 2 terdengar sering dan teratur. Untuk yang T itu type or shape of nipple. Nah, jadi dilihat lagi dari bentuk putingnya, apabila 0 itu dia terbenam, apabila 1 datar, apabila 2 ini bentuk putingnya normal. Untuk yang C ini merupakan comfort level. Ini diukur dari tingkat kenyamanan ibu saat menyusui. Apabila 0 akan terasa nyeri, putingnya retak dan juga payudaranya bengkak. Apabila 1 di sini putingnya bisa lecet dan juga mengalami kemerahan. Apabila 2 di sini sudah bagus, tidak ada nyeri dan tidak ada keluhan. Untuk indikator yang terakhir ada H atau hold positioning. Ini merupakan posisi bayi. Apabila 0 pada saat menyusui, bayinya ini perlu dibantu sepenuhnya. Apabila 1 perlu sedikit dibantu, apabila 2 tidak perlu dibantu. Kemudian skor-skor tadi dari 5 indikator akan ditotalkan. Nah, setelah ditotalkan apabila skornya 0 sampai 3, berarti proses menyusuinya buruk. Apabila 4 sampai 7 berarti proses menyusuinya sedang, apabila 8 sampai 10 berarti untuk proses menyusuinya sudah baik ya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sharingkan atau yang dapat saya bagikan mengenai nipple confusion. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.